Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Rahayu AS dari kelas D, NPM 1934044146. Di sini saya akan memaparkan hasil menganalisis dari salah satu artikel ilmiah yang disusun oleh Nur Hidayah yang diberi judul Studi Komparatif Tingkat Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia. Masalah dari artikel ini yaitu perkembangan dunia perbankan di Indonesia sangat pesat setelah terjadi deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan pada paket kebijakan Juni tahun 1983 dan paket kebijakan Oktober tahun 1988. Deregulasi tersebut telah mengakibatkan kebutuhan dana secara langsung maupun tidak langsung melalui perbankan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya perbankan di Indonesia yang semakin banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. Perkembangan perbankan di Indonesia juga ditandai dengan penghimpunan dana pihak ketiga yang meningkat mencapai 357 miliar tahun 1997. Pertumbuhan ekspansi kredit juga mengalami peningkatan dari 292 miliar tahun 1996 menjadi 378 miliar tahun 1997. Namun permasalahan muncul pada saat sektor perbankan berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan keadaan nilai kredit non-lancar yang juga mengalami kenaikan sebesar 2.845 miliar dan nilai biaya operasional dan biaya operasional atau BOPO yang menunjukkan efisien bank juga meningkat selama periode tahun 1996 sampai 1997. Keadaan tersebut memaksa pemerintah untuk melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak untuk beroperasi. Di tengah gejolak perekonomian bangsa itu, sistem perbankan syariah muncul sebagai sebuah perbankan yang mampu menunjukkan bahwa bank syariah lebih tangguh di tengah gejolak krisis moneter. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi perbankan konvensional dan perbankan syariah, serta membandingkan tingkat efisiensi keduanya. Metode penelitian dalam artikel ini yaitu ada dua. Yang pertama, definisi operasional variabel. Penelitian ini menggunakan 3 variabel input dan 2 variabel output. Dan yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2012-2013. Karena keterbatasan penulis, maka Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan demikian, populasi yang digunakan adalah sejumlah 94 bank yang meliputi bank umum konvensional dan bank umum syariah dari kelompok bank pesero, bank asing, bank campuran, bank devisa, dan bank non-devisa. Hasil penelitiannya yaitu dari 49 bank yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 bank yang mengalami efisiensi sempurna selama periode penelitian. Dengan demikian, keseluruhan bank dapat dikatakan belum efisien. Mayoritas penyebab inefisien pada setiap unit kegiatan ekonomi atau dalam penelitian ini bank adalah penggunaan variabel input baik itu simpanan, aset, dan biaya operasional yang melebihi target penggunaan agar tercapai efisiensi sempurna. Dengan permasalahan ini, agar bank dapat efisien, maka sebaiknya bank-bank yang inefisien mengurangi penggunaan input yang ada pada nilai radial movement. Meskipun dengan sejumlah nilai pada radial movement bank sudah efisien, namun sebenarnya bank masih dapat mencapai nilai efisien dengan mengurangi nilai yang ada pada nilai slack movement. Pengurangan dapat dilakukan misalnya dengan mengubah input simpanan menjadi aset lancar, atau pada penggunaan input biaya operasional dapat dikurangi dengan memangkas biaya-biaya yang dirasa kurang begitu penting. Simpulan dari artikel ini yaitu secara umum penyebab inefisiensi pada bank-bank tersebut dikarenakan oleh pengaruh variabel input dan output yang dimiliki oleh bank berbeda terhadap nilai efisiensi yang dicapai oleh bank. Ketidakefisienan yang terjadi pada bank-bank yang inefisien dapat disebabkan oleh penggunaan input baik itu simpanan, aset, dan biaya operasional. Mayoritas bank-bank yang inefisien menggunakan input yang berlebihan dibandingkan target yang seharusnya digunakan untuk mencapai efisiensinya.
Selain itu, pada beberapa bank juga menghasilkan output yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan output yang dihasilkan belum mencapai target yang diharapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.